pelaporan terhadap diri saya yang dilakukan oleh kemarin itu adalah oleh 40 organisasi ya kalau nggak salah. Tapi kalau Anda nanti mau bertanya, berkomentar ya silahkan. Tapi sebetulnya ada satu hal penting harus saya sampaikan melalui konferensi pers ini. Saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering jadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Bro Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Tapi jadi bagi saya itu semua mengada-ada. Tapi saya sadar bahwa ini bukan saya sendiri yang menanggung akibat dari apa yang terjadi ini. Saya memang dilaporkan karena saya dianggap menghasut dan memprovokasi misalnya. Seandainya itu memang hanya yang jadi sasaran tembaknya adalah hanya saya, menurut saya ya saya tidak keberatan, saya akan hadapi. Kalau saya dipanggil oleh polisi, saya akan datang, saya akan jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukannya. Masalahnya pada saat yang sama ternyata ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang menurut saya dengan sengaja mengorkestrasi ini untuk juga menyerang atau menghancurkan PSI. Dan saya tidak terima itu. Ya. Yang saya sampaikan melalui video saya di Cokro TV itu sama sekali tidak atas perintah misalnya oleh PSI. PSI bahkan tidak tahu bahwa saya membuat video tersebut. Jadi kritik-kritik saya tidak pernah saya konsultasikan dengan pimpinan PSI, tidak pernah saya tanyakan dulu kepada pimpinan PSI. Itu adalah sepenuhnya adalah kerja jurnalistik. Kalau mau disebut kerja jurnalistik, ya kerja jurnalistik saya dan kawan-kawan di Cokro. Saya mengkritik Pak Yusuf Kalla karena dalam pandangan kami, pandangan atau statementnya Pak Yusuf Kalla itu mengandung kekeliruan. Ya. Kami tidak pernah menfitnah, menuduh Pak JK itu menodai agama. Kami tidak pernah menuduh Pak JK itu memfitnah. Kami tidak pernah mengadu domba antar kelompok-kelompok umat beragama di Indonesia. Siapapun yang menuduh saya melakukan itu dan saya dan teman-teman melakukan itu, saya akan tantang untuk tolong sampaikan di bagian mana dari video saya melakukan itu. Nah, tapi masalahnya tadi saya katakan, yang harus bertanggung jawab sekarang bukan hanya saya, karena serangan itu diperluas dari serangan terhadap saya juga terhadap serangan itu terhadap teman-teman saya, termasuk misalnya Bu Grace Natali yang sebetulnya membuat sebuah video pendek yang menurut saya juga sangat jernih. Tapi lebih dari itu ada serangan terhadap PSI yang dilakukan secara bertubi-tubi. Ya, saya dengan prihatin mendengar cerita bahwa para pimpinan di PSI itu seperti diancam tanda petik ya, bukan ancaman fisik atau apapun, tapi pernyataan-pernyataan seperti orang-orang akan mempersulit kerja PSI berikutnya untuk perjuangkan partai di berbagai tempat gitu ya, bukan menjelang nanti menuju pemilu 2029. Buat saya itu tidak adil, buat saya itu tidak fair. Karena itu saya mengatakan pada teman-teman di PSI, itu yang tadi dikatakan oleh Bung Ipul ya, tadi malam kita ngobrol, dan kemudian cara terbaik kelihatannya untuk memisahkan saya dari PSI adalah dengan cara mengundurkan diri dari PSI. Sehingga kalaupun saya sehabis acara ini misalnya masih melakukan kritik-kritik yang tidak bisa diterima oleh pihak manapun, tolong jangan serang yang PSI-nya. PSI tidak tahu apa-apa soal ini. Di pihak lain PSI sendiri, pimpinan-pimpinan PSI mengatakan bahwa mereka selalu bersedia atau mereka selalu berada bersama saya. Tapi tidak adil lah ya.
kalau bapak-bapak, ibu-ibu di PSI harus juga menanggung akibat dari apa yang saya sampaikan. Saya selalu ingat apa yang terjadi di Jogja pada tahun 2024 yang lalu, kalau nggak salah ya, 2024 ya, ketika saya mengkritik waktu itu Sultan ya, karena menurut saya ada dua kasus ya. Pertama adalah satu adalah soal yang terbesar adalah soal larangan bagi keturunan Tionghoa untuk memilih. Diangkat tuh. Dia nambah ya. Kekerasan bersama. Kekerasan bersama dirikan. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan seperti video-video yang beredar di media sosial. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kronologi awalnya saudara R selaku korban dalam hal ini bersama-sama dengan 15 orang lainnya yang merupakan karyawan dari PT Sinergi Karya Sejahtera datang untuk melakukan audiensi ke kantor Michael Putra dan partner terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Nah, namun di sana saudara Michael tidak dapat ditemui atau tidak berada di tempat. Kemudian kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak. Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses lanjut. 2 orang ini siapa? Ada posisinya apa di situ? Nah, ini yang masih kami dalami terkait dengan apa maksud 2 orang ini dari pihak mana. Ini mohon waktu, kami masih mendalami lebih lanjut untuk detailnya. Ada dugaan orang-orang bayaran dari Michael and Partner. Sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu, tapi akan kita gali. Keduanya langsung diamankan di lokasi atau di lokasi berbeda? Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Ada perlawanan nggak ketika mereka diamankan? Pada saat diamankan tidak ada perlawanan, karena memang dari awal kedua belah pihak ini kita sudah memediasi, sudah lakukan audiensi. Kalau motif pemukulan itu pengeroyokan? Emosi karena terjadi percekcokan mulut sehingga terjadi pemukulan. Nah, hasil pemeriksaan keduanya itu mereka mengaku orang suruhan siapa atau apa gitu? Sampai saat ini belum bisa kita temukan fakta dan belum mendapat keterangan detail karena masih dalam pemeriksaan. Pasal yang disangkakan kepada keduanya? Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kalau tindak kondisi pidana pengeroyokan. ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 5 tahun. Kalau kondisi korban? Kondisi korban mengalami luka sobek di bagian bawah mata sebelah kanan. Itu dibawa pulang atau dilarikan ke rumah sakit? Dari pihak korban akan ke rumah sakit. Tadi malam kita sudah mengantar, mendampingi untuk ke rumah sakit, ke RSCM. Namun dari korban meminta untuk korban sendiri akan ke rumah sakit yang dipilih oleh yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Kecepatan responnya juga.